Jessie Lee Dugard was 11 years old when she was kidnapped. Everyone thought there's no way she's still alive. Pretty, young, innocent child. We've never heard of a child being found after 18 years. New details in the Jessie Dugard case. Very happy to be in front of you under these circumstances. When she reappeared, everyone was wondering, Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di videoku. Malam ini aku kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus kriminal yang dialami seorang gadis kecil yang berasal dari California, Wak. Kasus ini sangat gempar pada saat itu. Kenapa? Karena kejadian ini terjadi di daerah yang dikenal sebagai daerah yang cukup aman, Wak. Di mana anak-anak bebas bermain dan beraktivitas setiap harinya. Gadis kecil malang ini bernama Jessie Dugard. Pagi itu ketika hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti dan membawanya pergi tak tahu kemana. Ia menghilang bertahun-tahun, Wak. Segala cara dilakukan orang tuanya untuk mencari Jessie, tapi tidak ada hasil atau petunjuk sedikit pun tentang keberadaan Jessie. Segala cara dilakukan orang tuanya untuk mencari Jessie, tapi tidak ada hasil atau petunjuk sedikit pun di mana dia berada. Dan 18 tahun kemudian, Jessie ditemukan masih hidup, tapi keadaannya sangat-sangat memprihatinkan, Wak. Kalian tahu di mana dia ditemukan? Ia ditemukan di salah satu daerah yang sebenarnya sering diawasi oleh polisi, Wak. Penasaran kalian seperti apa ceritanya? Sekarang kita masuk aja ke ceritanya ya, Wak. Seperti biasa, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau menceritakan sedikit tentang latar belakang Jessie ya, Wak. Jessie Lee Dugard lahir 3 Mei 1980 di Anaheim, California. Ia anak dari Terry Probin dan Ken Slayton. Tapi sayangnya sejak lahir Jessie tidak memiliki keluarga yang utuh, Wak. Karena sebelum dia lahir, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Terry membesarkan Jessie seorang diri dengan penuh cinta dan kasih sayang yang sangat-sangat cukup. Ketika Jessie beranjak lebih besar, ibunya memutuskan menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Carl Probin. Mereka hidup bahagia di sebuah kawasan kecil dan tenang di kaki pegunungan Sierra Nevada. Di sanalah Jessie tumbuh menjadi gadis yang lembut, penyayang, dan Jessie juga dikenal sangat dekat dengan ibunya. Ia juga dikenal cukup pemalu, tapi ramah terhadap siapapun. Jessie ini anaknya baik kali lah pokoknya, Wak. Dan lingkungan mereka tinggal dikenal sangat-sangat aman. Semua tetangga mereka saling mengenal satu dengan yang lain, dan anak-anak di daerah sana sudah biasa, Wak, jalan kaki ke sekolah tanpa ada pengawasan orang tua sedikit pun. Itulah sebabnya ketika Jessie tiba-tiba menghilang di tahun 1991, semuanya terasa tidak masuk akal. Sekarang kita masuk ke kronologinya ya, Wak. Pagi itu 10 Juni 1991, seperti biasa Jessie berpamitan dengan ibunya untuk berangkat ke sekolah. Ia menggunakan jaket pink kesukaannya dan menggendong tas ransel sekolahnya, Wak. Setelah berpamitan, Jessie pun berjalan ke halte bus yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah mereka. Tapi belum sampai di halte, sebuah mobil abu-abu mendadak berhenti di sampingnya. Seorang wanita turun dan mendekati Jessie. Dalam sekejap, Jessie ditarik masuk ke dalam mobil, lalu kemudian mobil itu langsung tancap gas, Wak. Ayahnya, Carl, sempat melihat Jessie ditarik masuk ke dalam mobil, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena memang mobil itu terlalu cepat. Gak ada yang tahu siapa mereka dan kemana mereka membawa Jessie. Orang tua Jessie dengan cepat membuat laporan ke polisi dan polisi pun segera melakukan pencarian besar-besaran. Foto Jessie disebar ke seluruh negeri, helikopter dikerahkan dan tim relawan mencari di setiap sudut kota. Tapi dari hasil pencarian itu hanya topi pink Jessie lah yang ditemukan di sebuah rerumputan pinggir jalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tapi tidak ada tanda-tanda Jessie di mana, Wak. Karena kasus ini terlalu berlarut-larut, tidak ada perkembangan mengenai kasus hilangnya Jessie ini, kasus ini pun mulai dilupakan oleh masyarakat. Tapi tidak dengan ibunya, Wak. Terry terus berharap dan yakin bahwa Jessie masih hidup di luar sana.
kurang lebih 270 km dari rumah JC, yaitu di daerah Antioch, California, hidup sepasang suami istri yang bernama Philip Garrido dan Nancy Garrido. Mereka ini pasangan yang biasa aja, Wak, tinggal di rumah kecil yang dikelilingi oleh pagar-pagar tinggi. Pada saat itu Philip berusia 40 tahun. Ia memiliki masa lalu yang cukup kelam. Ia pernah dipenjara karena kasus penculikan dan kekerasan terhadap wanita, tapi dia dibebaskan dengan status bebas bersyarat. Pagi itu mereka berdua sedang mengendarai sebuah mobil Ford berwarna abu-abu metalik. Nah, entah apa yang ada di pikiran suami istri ini, Wak. Mobil mereka berhenti di pinggir jalan dan menarik seorang anak perempuan yang mau pergi ke sekolah. Iya, Wak, mereka yang mencuri JC. JC diikat dan disekap di sebuah tenda sempit lalu dipindahkan ke sebuah gubuk kecil yang ada di belakang rumah mereka. Philip dikenal adalah seseorang yang cukup aneh dan dia sering berbicara tentang suara Tuhan yang katanya memberikan perintah kepadanya untuk mencuri JC. Penculikan JC ini katanya adalah salah satu bagian dari misi spiritualnya. Yang paling gilanya, masa JC ditahan orang gila yang dua ini, Wak. JC mengalami kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang oleh Philip. Sampai-sampai JC melahirkan 2 orang anak perempuan. Kedua anaknya JC besar dan tumbuh bersama di tempat yang sempit yang mengurung mereka bertahun-tahun tanpa tahu dunia luar. Paling menyedihkannya, anak-anak JC tidak tahu bahwa ibu mereka adalah korban penculikan. Selama bertahun-tahun JC berusaha untuk tetap waras, Wak. Ia meluapkan semua perasaannya di sebuah buku catatan miliknya, berbicara dengan hewan peliharaannya, dan mengajari kedua putrinya membaca menggunakan buku-buku lama miliknya. Sampailah satu ketika hari yang ditunggu-tunggu JC pun tiba, Wak. Tanpa disadarinya, alam pun berpihak kepadanya. 24 Agustus 2009, Philip pergi ke kampus UC Berkeley bersama kedua putrinya JC. Tujuannya ke kampus itu untuk meminta izin melakukan kegiatan keagamaan, Wak. Tapi ketika menyampaikan niatnya, petugas kampus itu entah kenapa agak curiga dengan gerak-gerik kedua anaknya JC. Karena pertama, mereka berdua ini berbicara dengan cara yang aneh dan kelihatannya sangat patuh terhadap Philip. Kedua, mereka terlihat sangat tidak terbiasa berada di tempat umum, Wak. Yang ketiga, kelakuan Philip agak aneh, Wak. Dia kan ada riwayat jelek di masa lalunya, tapi kenapa orang ini tiba-tiba terlihat religius? Karena kecurigaan itu, petugas kampus pun melaporkan hal ini ke kantor pembebasan bersyarat. Karena status Philip saat itu masih masa pengawasan sebagai mantan narapidana pelaku seks, mereka takut 2 orang anak perempuan ini nurut-nurut aja sama Philip karena mereka adalah salah satu korbannya Philip. Singkat cerita, 2 hari kemudian di tanggal 26 Agustus 2009, Philip dipanggil ke kantor pembebasan bersyarat di Concord, California. Ia datang bersama istrinya Nancy, JC, dan kedua anak perempuan JC. Wawancara pun dilakukan. Pada saat itu JC mengaku namanya adalah Alisa, Wak. Ketika pemeriksaan, petugas melihat banyak kejanggalan. Setelah dilakukan beberapa tekanan dan interogasi mendalam, JC pun akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Pengakuan ini membuat para petugas kaget dan tertegun, Wak. Karena sebenarnya mereka sering mengunjungi rumah Philip, tapi tidak pernah terpikir untuk memeriksa rumah Philip secara detail. Kasus gadis kecil yang hilang sejak 1991 akhirnya terpecahkan dengan sendirinya setelah 18 tahun menghilang. Tanpa menunggu lama-lama, saat itu juga Philip dan Nancy ditangkap dan dijatuhi hukuman yang sangat-sangat berat tanpa syarat. Di tahun 2011, Philip dijatuhi 431 tahun penjara dan Nancy dijatuhin hukuman 36 tahun penjara atau seumur hidup. Kabar JC ini tersebar ke seluruh daerah. JC kecil kini sudah dewasa dan kembali ke pelukan Terry ibunya. Setelah dibebaskan, JC bersama 2 anaknya menjalani pemulihan panjang, Wak, baik itu fisik maupun mental. Ia juga belajar menggunakan ponsel hingga berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah.
Kabarnya, Jessie kini aktif dalam kegiatan sosial dan membantu korban penculikan atau kekerasan seksual lainnya melalui yayasan yang ia dirikan. Jessie juga menulis perjalanan hidupnya dengan jujur ke dalam sebuah buku yang berjudul A Stolen Life yang diterbitkan tahun itu juga, di tahun 2011. Ia menulis buku itu bertujuan untuk membagikan cerita masa lalunya yang sangat kelam, tapi dia tetap bisa bangkit dan melanjutkan hidupnya seperti orang-orang pada umumnya. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting mengenai kelemahan sistem pengawasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan mendorong perubahan kebijakan dalam pengawasan pembebasan bersyarat di California. Oke, itulah tadi cerita tentang Jessie Dugard, Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan serius bisa saja terjadi di tempat yang terlihat aman. Tetangga, sekolah, dan masyarakat perlu lebih peka terhadap tanda-tanda mencurigakan di sekitar mereka. Selalu berhati-hati dimanapun kita berada, Semoga kita dilindungi dimanapun kita berada ya. Amin. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya, Masih banyak informasi menarik dan menegangkan yang pengen kali ku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Dadah.